akan memperhatikan Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai ayat 47. Kita akan membaca nanti ya, ayat per ayat, saudaraku. Saudaraku sekalian, ibarat radio, kita harus memiliki kemampuan, kapasitas menangkap siaran Tuhan di frekuensi yang tepat. Di frekuensi yang tepat. Orang-orang Yahudi tidak memahami perkataan Tuhan sebab mereka memiliki frekuensi yang tidak jun. Frekuensi yang tidak jun. Mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Begitu Markus 4 ayat 12. Ini bisa menjadi gambaran kehidupan orang beragama tetapi tidak mengenal kebenaran. Dari Yohanes 8 ayat 37, saudaraku sekalian, sampai ayat 47, kita menemukan, saudaraku sekalian, beberapa hal yang penting yang kita harus pahami. Mari kita baca dulu Yohanes 8 ayat 37, saudaraku sekalian. Ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Yohanes 8 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan, Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ayat 38, Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ayat 40, Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Saudaraku sekalian, Tuhan berkata di sini, kamu tidak tahu bahasaku. Apa maksudnya, saudara sekalian? Saudaraku sekalian, kata bahasa di sini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan perkataan atau percakapan, lian, dari akar kata laleo, to talk. Mereka tidak menangkap jiwa atau nafas kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Pernahkah Bapak Ibu menjelaskan sesuatu kepada anak-anak sampai habis akal, sampai kehabisan kata-kata? Anak-anak tahu bahasa Indonesia. Saya kira nalarnya menangkap maksud perkataan kita, tetapi tidak bisa dikatakan mengerti. Pasti kemudian yang dilakukan anak itu bertentangan dengan apa yang kita mau, yang orang tua mau. Kamu tidak tahu bahasaku. Kamu tidak mengerti. Saudaraku sekalian, tidak sedikit orang yang melayani Tuhan tetapi tidak tahu bahasa Tuhan.
Mereka juga tidak berusaha mau tahu bahasa Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mau belajar. Dan orang-orang ini ketinggalan jauh. Bukan hanya ketinggalan, tapi ketinggalan jauh. Tuhan berkata kepada murid-muridnya yang tidak mengerti apa yang dimaksud bahwa tubuhnya adalah makanan dan darahnya adalah minuman. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman, mereka menanggapi itu sebagai keras. Yohanes 6 ayat 66, murid-murid mulai mengundurkan diri. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, apakah perkataanku menggoncangkan imanmu? Apakah perkataanku menggoncangkan imanmu? Mestinya perkataan Tuhan itu tidak menggoncangkan, meneguhkan. Tetapi oleh karena mereka memiliki iman yang salah atau dasar iman yang keliru, ketika Tuhan menyampaikan kebenaran, iman mereka tergoncang. Saudaraku sekalian, orang yang mau mengerti bahasa Tuhan harus membuka pikirannya selebar-lebarnya. Harus mau menanggalkan segala pola pikir yang lama. Dan satu pesan penting yang harus saudara meteraikan di dalam loh hati. Jangan saudara merasa bahwa memahami bahasa Tuhan itu mudah. Jangan coba-coba. Terutama yang pintar ngomong. Terutama yang punya pendidikan lumayan tinggi. Terutama orang-orang yang memiliki pengalaman. Apalagi yang sekolah teologi. Biasanya sudah punya pakem. Sudah punya irama. Dan orang-orang yang saya sebut ini susah dirubah. Orang bisa merasa tahu padahal tidak tahu, belum mengerti. Ini terutama yang tadi itu pintar ngomong, punya pendidikan tinggi, punya pengalaman atau yang sekolah teologi. Tuhan Yesus berkata di Matius 18 ayat 3, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak memiliki kerajaan surga. Bertobat, ya, berbalik, berubah pikiran, menjadi seperti anak kecil artinya, saudaraku sekalian, anak kecil di sini anak umur 7 sampai 14 tahun, terjemahannya paidion, ini orang yang atau usia yang efektif dibentuk, usia anak yang efektif dididik. Harus rela menanggalkan segala pola pikir yang lama. Jangan merasa mudah tahu. Apalagi merasa sudah tahu. Ini lebih celaka lagi, saudaraku. Oh, saya Kristen dari kecil. Oh, saya pernah ikut pendalaman Alkitab. Saya sudah lulus SOM. Saya sudah sarjana teologi. Saya sudah master teologi. Waduh, lebih berat lagi nih, saudaraku. Oh, saya punya pengalaman panjang di gereja. KKR pernah ikut, seminar-seminar rohani, kebaktian. Oh, beberapa gereja yang saya masuki. Susah yang begini. Sebab ketika seseorang menanggalkan pola pikir yang lama, itu seperti melepaskan nyawanya. Maka Tuhan berkata di Lukas 14 ayat 33, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat berkembang. Kamu tak dapat jadi muridku. Artinya orang yang masih mau mempertahankan konsep-konsep hidupnya yang lama, yang tidak bersedia menjadi seperti anak-anak, tidak bisa diajar oleh Tuhan. Tidak bisa diajar oleh Tuhan. Jadi harus menjadi paidion, yaitu anak yang mau dididik berapapun usia kita.
Setinggi apapun pendidikan kita, sebanyak apapun pengalaman kita, kalau hidup saudara tidak mau diusik, apalagi digoncang, Anda tidak bisa berubah. Dalam teks aslinya kata bertobat di sini menggunakan kata strevo, artinya berbalik. Yang sejajar dengan kata ini metanoia. Mau berbalik dan menjadi paidion. Di sini orang kan mengalami terobosan-terobosan yang tiada henti. Untuk mengerti bahasa Tuhan tidak cukup ikut som 3-4 bulan, saudaraku. Jangan harap ada kejutan begitu. Wah, kudu jamah, ada rebah, atau ada satu fenomena spektakuler lalu tiba-tiba bisa mengerti bahasa Tuhan. Tidak mungkin. Itu perlu waktu panjang. Yang satu ini perlu waktu panjang. Ada yang harus dipertaruhkan. Tapi saya beri sedikit DP dulu, tapi nanti saya jelaskan lagi. Ciri orang yang telah mengalami terobosan dan mulai mengerti bahasa Tuhan adalah mengagumi kebenaran dan mau terus mencari kebenaran, mau mengerti secara meningkat. Nah, orang-orang seperti ini jadi fanatik. Ya. Walaupun belum tentu juga yang kelihatan fanatik itu benar. Karena banyak 1001 alasan kenapa orang meninggalkan rumah. Tapi kalau orang sudah mengalami terobosan dan mulai memahami bahasa Tuhan, dia akan mengagumi kebenaran. Nanti perkataan-perkataan kebenaran itu akan muncul. Kebijakan-kebijakan dari kebenaran yang dia pahami akan muncul. Kalau dia mendengar ceramah-ceramah, motivator-motivator di TV itu, dia berkata kecil itu. Kelihatannya bagus, kecil itu. Itu tidak ada apa-apanya dibanding kebenaran Tuhan. Tidak ada apa-apanya dibanding bahasa Tuhan. Tapi kalau orang tidak ngerti, tidak bisa. Dan kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan singkat. Tidak bisa. Kita tidak bisa menjelaskan. Begini loh, tidak bisa. Begini loh, tidak gampang. Duduk dulu. 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Baru itu. Pecah itu ibarat telur. Orang-orang Yahudi yang dikatakan tidak mengerti bahasa Tuhan itu, orang-orang beragama yang sangat serius menyembah Tuhan semesta alam. Serius menyembah Yahweh. Tetapi ternyata mereka adalah agen kuasa gelap. Musuh Tuhan semesta alam. Tragisnya, mereka tidak menyadari keadaan mereka tersebut. Bahkan mereka merasa sedang membela Tuhan. Saudara jangan pikir kasus ini, fenomena ini tidak terjadi dalam lingkungan gereja hari ini. Ada orang yang dikunci iblis di satu level kehidupan. Disusupkan di tengah-tengah pelayanan. Itu paling mengganggu pelayanan. Iblis dalam kecerdasannya tidak membuat dia selingkuh. Tidak membuat dia jadi karyawan yang korupsi. Tidak menjadi seorang pembunuh atau pelanggar moral. Barangkali punya rumah tangga baik-baik, tetapi dikunci di situ. Jangan lebih dari ini. Stuck. Dia akan sangat membantu pekerjaan Tuhan secara manajemen organisasi gereja. Dia bisa membantu pekerjaan gereja nih. Tapi kalau diajak untuk membuat orang betul-betul menjadi mempelai Tuhan, atau diajak bersama-sama melayani orang untuk sampai tingkat menjadi sekutu Tuhan, dia nggak sanggup. Sampai di situ pasti mentok. Disitulah dia mulai mengganggu pekerjaan Tuhan yang kudus, tulus, murni. Jadi saya ingatkan bagi para pelayan jemaat atau aktivis gereja,
Jangan saudara merasa sedang membela Tuhan, padahal Anda sebenarnya memang dipersiapkan iblis di tempat di tengah pelayanan agar dapat menghambat pekerjaan Tuhan. Hari ini nggak menghambat, atau tidak pernah ditemukan bahwa Anda menghambat. Tetapi nanti sampai tingkat tertentu Anda tidak bisa diajak melejit. Untuk menyadari hal ini satu saja, saudara harus mengerti bahasa Tuhan. Dan untuk mengerti bahasa Tuhan, saudara harus tekun belajar kebenaran. Saya berkata kepada tim penggembalaan beberapa waktu lalu pada waktu makan siang. Saya berkata saya melakukan kesalahan. Saya membangun ini bukan dari orang-orang yang mengenal kebenaran dari mulanya. Tetapi tidak apa-apa. Sekarang saya mau membayar hutang itu, kesalahan itu dengan mengajarkan kebenaran. Yuk kita bangun gereja Tuhan ini dengan hati yang mengenal kebenaran, tahu bahasa Tuhan. Nanti, ya, kalau tidak, kita tidak mengenal kebenaran, tunggu akan konflik, pasti. Tunggu waktunya konflik. Saya bersyukur ada orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan di gereja, di mana saya menjadi pelayannya. Tetapi lebih dari ini, saya berharap saudara tahu apa tujuan pelayanan ini. Kalau seseorang tidak mengerti bahasa Tuhan, maka ia tidak melayani secara benar. Cepat atau lambat akan menghambat meluncurnya pelayanan ke arah yang benar. Kalau hanya membuat gereja menjadi besar dan terorganisir dengan baik, ilmu manajemen manusia dan pengalaman dapat menopangnya. Tetapi untuk menciptakan pelayanan yang membuat orang milik umat yang layak bagi Tuhan, dibutuhkan pelayan-pelayan yang mengerti bahasa Tuhan. Saudara, jangan kaget ya. Ada orang-orang yang sudah puluhan belasan tahun dalam pelayanan, tapi dia belum mengerti bahasa Tuhan. Belum. Atau miskin. Tapi lumayan kalau nuraninya masih hidup dan masih mau diubah. Tapi kalau tidak, sedih. Satu kali akan terbukti bahwa you ketinggalan jauh. Ya biasanya orang-orang seperti ini akan menganiaya saudara-saudaranya mengerti bahasa Tuhan. Biasanya orang-orang seperti ini akan menganiaya saudara-saudaranya mengerti bahasa Tuhan. Dia akan punya 1001 alasan untuk menyerang, menjelekkan, menyalahkan, dan lain sebagainya. Percaya, demi nama Tuhan Yesus Kristus yang saya layani, saya melihat itu. Tapi orang-orang begini nggak sadar. Tidak bisa dijelaskan, dia punya perspektif organisasi, pertimbangan-pertimbangan. Tapi pasti tidak punya kebesaran untuk mengasihi orang berdosa, orang salah, ya. Dan pasti dia membela bukan pekerjaan Tuhan. Kelihatannya pekerjaan Tuhan, tapi perasaannya, emosinya, bagiannya. Nanti tersinggung kalau ada sesuatu yang kira-kira mengganggu pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan yang diemban. Nggak perlu. Dia bisa mengorbankan pekerjaan demi perasaan dan konflik jiwanya. Orang begini kalau sudah tua, susah diubah. Kalau sudah punya pengalaman, apalagi susah dinasihati. Sampai tidak bisa dinasihati. Karena roh lemah lembut yang Roh Kudus ajarkan tidak dimiliki dia. Jadi tidak bisa ngomong kita. Jadi kita harus ngomong. Ya udah, daripada kita nanti pecah, ya udah, mudah-mudahan Tuhan masih kasih kesempatan, dia matanya tercelik, nggak bijak. Jadi kita besar jiwa, kita ngomong, kita ngomong. Jadi gembala sidang itu kadang-kadang ngomong mereka yang umurnya lebih muda dan orang yang lebih tua. Harus ngomong, mengasuh. Supaya kapal besar ini jangan tenggelam. Orang-orang Yahudi ini menentang Tuhan Yesus. Ini bukan orang kafir. Mereka orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap apa yang diajarkan Tuhan. Sehingga mereka tidak mengerti bahasa Tuhan. Ayat 43.
Yohanes 8 tadi. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ya. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Dan nangkep. Kamu tidak mengenal kebenaran, jiwamu beda dengan jiwaku. Kamu tidak ngerti jiwaku. Kira-kira gitu. Saudara, jangan anggap saya khotbah dalam kepahitan. Jangan saudara pikir saya sengaja bikin tema mau nembak saudara. Tidak loh. Tapi saya kagum lihat kebenaran firman ini. Dan saudara yang punya nurani tulus bisa tahu. Ini nggak mengada-ada. Tokoh-tokoh agama ini, rohaniwan ini yang merasa membela Tuhan ini. Padahal ngeresei. Menghambat. Tujuan pelayanan itu apa sih? Yuk kita kembali ke situ. Bagaimana membuat orang itu menjadi umat yang layak bagi dia. Hal ini harus menarik perhatian kita. Kita yang selama ini beragama, apakah telah diperanakkan oleh Allah? Tuhan semesta alam Yahweh, Elohim Allah Israel itu, sehingga kita mengerti bahasanya. Kalau tidak mengerti bahasa Tuhan, maka seseorang pasti akan menjadi oposisi Tuhan tanpa dia menyadari. Apakah saudara pikir saya tidak bisa menjadi oposisi Tuhan? Sangat bisa. Melakukan pekerjaan Tuhan seolah-olah saya sedang membelanya, padahal saya sedang mempersiapkan masa depan hari tua saya, atau membela keluarga saya, atau mencari nafkah. Siapa yang bisa menilai? Tapi kalau orang mengerti bahasa Tuhan, dari pengenalan akan kebenaran, kita punya kedewasaan penuh, kita akan tahu isi hati Tuhan, apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan dalam pelayanan ini. Ini jawaban mengapa ada orang Kristen yang bertahun-tahun menjadi Kristen tetapi tidak mengalami perubahan secara signifikan. Perubahan secara dewasa moral pasti waktu pengalaman hidup membuat orang menjadi lebih sabar dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menjadi ukuran yang benar di mata Tuhan. Mereka hanya menjadi orang beragama yang taat dan mungkin juga fanatik dengan agama dan gerejanya. Tapi mereka tidak mengerti bahasa Tuhan. Mereka merasa mengerti padahal tidak mengerti. Dikhawatirkan sampai stadium tertentu mereka tidak pernah mengerti. Sampai stadium tertentu mereka tidak pernah mengerti. Tidak pernah memahami bahasa Tuhan sampai mati. Sebab firman Tuhan tidak mendapat tempat di hati mereka. Yohanes 8 ayat 37. Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, ada tempat. Makanya kalau orang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku, tidak bisa. You mesti lepas semua yang Anda anggap benar itu. Rendahkan dirimu seperti anak-anak, seperti Paidion. Duduk, dengar firman ini. Jangan so tahu dan jangan berpikir mudah tahu. Kalau saya dengar orang bicara, menyerang, mengkritik, saya suka geleng-geleng. Saya senang terima kritik dan orang dewasa yang profesional harus terima kritik. Tapi kalau orang itu tidak mengerti kebenaran, kita tidak bisa menjelaskan. Dasar you bicara juga sudah salah. You harus mengerti bahasa Tuhan. Lemah lembutmu akan mengalir. Engkau bicara dalam kasih yang benar. Kan sering ada pertanyaan-pertanyaan lewat SMS yang masuk ke kami, ya. Ini nggak usah dijawab. Dari pertanyaannya saja dia sudah salah.
Dan kemudian bahasanya bahasa yang mengajak ribut, sudah tidak usah. Jangan sampai saudaraku, dalam kebodohan kita yang berlarut-larut, sampai kita tidak bisa menempatkan firman yang murni di hati kita. Kita hanya punya kebijaksanaan manusia, man wisdom, bukan God wisdom. Bedanya tipis kadang-kadang loh. Tapi kalau orang punya God wisdom, itu punya kelemah lembutan ilahi. Nanti saya kasih tahu ciri-cirinya. Orang yang tahu bahasa Tuhan itu. Orang-orang yang tidak memiliki hati yang ditempati firman, pasti terikat kuasa percintaan dunia. Itu benih firman tidak akan tumbuh. Memang secara penilaian umum mereka tidak didapati sebagai orang yang pantas masuk neraka. Tapi di mata Tuhan mereka pemberontak. Dan dia sendiri tidak merasa sebagai orang yang pantas dibuang ke neraka. Tapi jangan main-main ya. Jangan main-main. Tuhan itu maha kudus. Tuhan itu beri kemurahan begitu besar kepada kita dalam kesabarannya yang tinggi. Dan kita punya begitu banyak waktu untuk memasuki terobosan-terobosan supaya mengalami peningkatan-peningkatan rohani. Jam 5 bangun baca Alkitab tidak bisa. Bangun jam 2 nonton bola bisa. Yang begitu, saudara menghormati Tuhan. Sorry, you tidak menghargai Tuhan. Nah kalau setiap hari berdoa jam 5, lalu nonton bola jam 2, saya maklumlah, seimbanglah. Oh, ini bukan soal waktu ya. Itu simptom, gejala bahwa Anda memang tidak punya kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Tidak punya kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Saya juga senang bola. Tapi kalau saatnya saya harus tidur. Nonton sebentar, ya udah dimatikan. Besok lihat koran, siapa yang menang, ya udah. Berhasil menang, saya nggak untung. Berhasil kalah, saya nggak rugi. Buat apa perasaan saya dipermainkan? Mahal perasaanku yang adalah milik Tuhan. Saudaraku, orang-orang seperti ini ya, yang tidak menghargai Tuhan sepantasnya itu. Ini bukan orang-orang jahat loh. Bukan pembunuh, pecina. Bukan rumah tangganya berantakan. Rumah tangganya baik, usahanya bagus mungkin. Tetapi mereka dikunci tidak mencapai kesucian yang Tuhan kehendaki. Tidak mencapai kelemah lembutan yang dimaksud oleh Tuhan. Bicara soal Tuhan bisa. Nasihatnya bagus-bagus. Tapi tidak dalam bahasa Tuhan. Bukan bahasa Tuhan. Orang begini nih, kalau sampai nggak meremukkan diri, nggak berubah sampai mati. Dan kita juga nggak bisa menasihati lagi. Kalau dia berpendidikan tinggi, dia punya pengalaman, umurnya cukup, apalagi pendeta. Selesai sudah. Saya tidak mencela pendeta loh. Saya juga pendeta. Tapi saya mencela manusia seperti itu yang tidak mau berubah. Hati-hati. Setan itu lebih cerdas dari yang saudara duga. Bagaimana merontokkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya lihat di dalam gereja ini. Orang-orang yang tidak mengerti bahasa Tuhan itu pasti menganiaya orang-orang yang mengerti bahasa Tuhan. Bisa membunuh orang-orang yang tahu bahasa Tuhan. Yang sedang menyerahkan hidupnya untuk melayani. Saudaraku sekalian, kalau orang mengerti bahasa Tuhan itu, kerinduannya akan kerajaan Tuhan. Itu pasti. Nanti dikatakan, kalau bapakmu Abraham, kamu berbuat seperti Abraham. Nggak duniawi macam kamu ini loh. Kira-kira begitu Tuhan Yesus berbicara. Kesediaan melayani Tuhan tanpa batas dengan hati yang mengasihi Tuhan. Yohanes 8:42. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku.
Orang tuh mesti nangkap, saudaraku. Kita lihat orang sekali, ngomong 1-2 kalimat, nangkap. Orang ini mengasihi Tuhan. Ini tulus. Kita masih berantakan wataknya, tapi baik. Kita tahu. Wah, kayak dukun. Kalau kita kalah sama dukun, kita malu-maluin Tuhan. Apalagi kalau dia sudah kumpul tahu. Orang ini mengasihi Tuhan. Ini selon kalau buat Tuhan. Memang gak ada yang sempurna. Tapi ini makhluk rohani yang sedang dibentuk Tuhan. Maaf ya, saya belum sempurna, tapi sering saya melihat, mendengar langsung atau melihat mata orang mengagumi bagaimana pengabdian saya kepada Tuhan. Padahal saya merasa belum mengabdi seperti yang Dia kehendaki. Saya masih mau lebih dari hari ini, saudaraku. Saya mau lebih dari saat ini. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, meninggalkan tahta kemuliaan, mengosongkan diri menjadi manusia, disalib keji, apa yang dapat saya balas atas kebaikan Dia? Kalau ada 1000 Erastus untuk membayar kebaikan Tuhan, tidak setimpal dengan apa yang Dia buat. Apalagi seorang Erastus. Kalau kita mau jalan-jalan, mau bangun rumah, ingin itu, ingin ini, nggak waktu, nggak tenaga, nggak uang, tanpa batas. Tetapi keselamatan jiwa orang lain, apakah kita berani merebutnya dengan segala kemampuan yang kita miliki? Kalau orang tahu bahasa Tuhan, itu kerinduannya akan Tuhan dan kerajaannya kuat. Kuat. Bukan karena putus asa, tersingkir, dihina orang, putus asa, ya udah saya lebih mati saja. Itu mah konyol. Kerinduannya akan kerajaan Tuhan begitu kuat. Kesediaannya melayani Tuhan tanpa batas. Ini pekerjaan Tuhan yang besar ini harus dijaga ini. Jadi jangan tersenyum sedikit, mundur. Terhina sedikit, lu belum kenal siapa gua. Ingat nih 2 hal. 1, jangan matre, jangan punya nilai diri. Ingat 2 hal ini. Jangan hilang kesederhanaan. Kita harus tahu bahasa Tuhan, saudaraku. Kehidupan yang semakin memantarkan pribadi Kristus. Tapi ingat, orang itu selalu bisa punya alasan menyalahkan kita. Jangan lemah. Yang penting rapor Tuhan, bukan rapor manusia. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu anak Abraham, kamu mengerjakan apa yang dikerjakan Abraham. Yang dikerjakan Abraham adalah meninggalkan Ur Kasdim, cara hidup nenek moyangnya, menunjukkan perhatiannya kepada langit baru dan bumi yang baru, dan ketaatan yang tidak bersyarat. Hal ini ditunjukkan dengan kerelaannya mengorbankan Ishak anaknya. Wah, itu luar biasa, saudara. Total submission. Itu ketaatan unconditional. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang kekasih, orang harus mengerti dulu apa yang diajarkan dalam kitab suci secara benar. Barulah ia memiliki kepekaan untuk berdialog dengan Tuhan setiap saat. Tadi pagi waktu saya berdoa, sebelum saya olahraga, kira-kira ada suara di hati saya begini. Kamu tidak senang kan? Kalau orang telepon, orang tidak ngangkat. Kamu tidak suka kan? Kesel kalau telepon lalu blank spot, lalu tidak bisa nyambung. Kamu bisa berbicara kepadaku setiap saat. Tidak ada blank spotnya. Mengerti kehendak Tuhan di sini, mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Oleh sebab itu proses diperanakkan oleh Allah dalam Yohanes 1 ayat 13 tidak bisa berlangsung dalam sekejap. Ingat, di cloning setan atau di cloning Tuhan.
Orang percaya, kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus bertanggung jawab memberi diri diperanakan oleh Allah. Aku jelek Tuhan, watakku buruk Tuhan, aku bodoh Tuhan, tapi aku mau mengerti Tuhan, bimbing aku Tuhan, bawa aku kepada kebenaran-Mu dan ubah aku terus. Saya kalau khotbah begini kan kayak singa. Tapi kalau saya sudah berdoa berlutut di kaki Tuhan, saya sudah lupa saya pendeta kayak siapa kayak. Saya berkata, Tuhan, bawa aku kepada kebenaran. Aku gentar terhadap kekekalan. Aku mau ketika ketemu Tuhan kok mengenal aku. Dan tidak ada yang berharga dalam hidup saya kalau sudah begitu selain Tuhan. Dan untuk pekerjaannya apapun saya korbankan. Apapun. Orang dunia bilang itu tidak normal. Siapa? Siapa bilang? Alkitab yang harus menjadi tolak ukur kebenaran kita. Petrus mengatakan bahwa firman Allah yang melahirkan kembali seseorang. 1 Petrus 1:23. Dalam hal ini perlu proses. Dari mendengar firman terus memasuki masa inkubasi, pengeraman. Jadi gak tepat. Dia dengar, datang lagi. Biar macet datang lagi. Biar hujan deras datang lagi. Datang. Ada inkubasi. Lalu nanti akan mulai ada iluminasi. Sampai menetas. Menjadi rema-rema yang melahirkan iman yang menyelamatkan. Sebab iman datang dari pendengaran oleh remato Kristo. Kalau nggak ada pengeraman nggak bisa. Saya tahu kadang-kadang Tuhan kasih firman kita ngerti. Tapi sering kita dengar A, dengar B, dengar C, F, G, H, campur. Nanti baru nyambung. Oh, itu bahasa Tuhan baru terbangun. Ada inkubasi, ada pengeraman di sini. Ya, cuma begitu. So nggak dengar lagi. Bulan depan datang lagi. Oh ya, tahu. You nggak akan mengerti kebenaran. Sekarang you punya umur berapa? Orang itu harus mencari firman seperti memburu emas tua. Nggak takut cerobohan. Tebing, gali terus. Demi emas. Orang bisa korbankan nyawa. Padahal seberapa harga emas. Tapi kebenaran firman yang membawa kita kepada keselamatan abadi harus kita buru lebih dari memburu emas tua. Tapi kalau saudara menganggap pula lebih penting dari Alkitab, saya tidak tahu saudara manusia macam apa di hadapan Tuhan. Anda pikir itu wajar? Tidak. Saya katakan tidak wajar. Itu kurang ajar. Saudara, boleh marah sama saya. Silahkan. Kalau saya ketemu Tuhan, terkencing-kencing kamu. Dalam kekudusan dahsyat, lebih terkencing-kencing, menggeletar. Perasaan bisa dipermainkan oleh berbagai hal, tapi Tuhan Anda tidak memberikan sepantasnya. Kalau kita terus belajar firman 1, 2, 3, 4, juga jangan lihat saya kan juga manusia yang tidak sempurna. Tapi tidak bermaksud mau bersalah. Dengar. Inkubasi. Mengeram. Nanti tes. Menetas. Kalau sudah tingkat ini tak terbendung kerinduannya akan Tuhan dan kesediaannya membela Tuhan. Baru yang namanya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Saya khawatir Anda belum jatuh cinta. Anda nggak ngerti apa artinya mencintai Tuhan itu. Belum. Dan saya takut sampai mati Anda tidak pernah jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Saya tidak punya kepentingan apa-apa mengucapkan kalimat ini. Tuhan tahu hati saya. Saya tidak punya kepentingan. Kalau besok Tuhan berkata, Erastus mati, saya mati.
Saya tinggalkan semua dengan rela. Erastus, Kalimantan, tinggalkan Rehoboth, kasih orang jadi gembala sidang. Saya rela. Tuhan tahu hati saya. Saya pergi tanpa siapapun, tanpa apapun. Saya pergi. Tuhan tahu hati saya. Tinggalkan mobilmu, rumahmu, bawa 2-3 potong baju. Saya pergi. Kalau Tuhan suruh. Nggak ada yang saya pertahankan dalam hidup ini. Saya sudah menikmati semuanya, cuma begitu doang. Hanya orang kampungan saja yang masih cinta dunia ini. Udah tahu dunia makin susah, kematian makin mendekat, tetapi kita tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang menetas oleh rema-rema kebenaran Tuhan menggantikan man wisdom, digantikan God wisdom. Orang seperti ini akan memburu Tuhan sebagai kebutuhan yang selalu dianggap mendesak. Mengenal kebenaran akan selalu kita anggap mendesak. Kalau saudara pergi ke suara kebenaran hanya kewajiban, tidak suka membaca Alkitab untuk menyelidikinya, itu gejala-gejala jelas saudara bukan berasal dari Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang saya cintai, Anda nanti akan tahu betapa mulianya Tuhan Yesus dan betapa mulianya firman ini. Dan kalau saudara datang ke suara kebenaran hanya karena kewajiban, tapi Anda tidak menggali Alkitab dengan kerinduan, itu gejala Anda bukan berasal dari Allah. Allah akan gagal melahirkan saudara. Sampai mati tak pernah menjadi huios, tapi notos. Notos anak haram. Anak yang tidak halal, kata firman. Orang percaya yang mengerti perkataan Tuhan, bahasa Tuhan, akan berkata-kata seperti Bapa. Orang bilang ini ekstrim, tidak, itu standar. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 38 tadi, apa yang kamu lihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Saya rindu saudara-saudara sekalian memperhatikan ini dengan serius. Kehidupan Tuhan Yesus akan memancarkan perkataan Bapa. Demikian bahwa hidup kita harus memancarkan perkataan Bapa. Walaupun hari ini kita masih penuh coreng-moreng, tapi jangan berhenti proses, jangan berhenti bertumbuh. Dari sinilah sungguh-sungguh seseorang baru bisa menjadi terang. Dia bukan terang, dia hanya merefleksikan terang. Bulan itu bukan sumber terang, mataharilah sumber terang. Bulan hanya memantulkan, merefleksikan terang itu. Kita tidak akan bisa merefleksikan terang Tuhan, tidak akan bisa merefleksikan terang Tuhan kalau kita tidak tahu bahasa Tuhan. Dan satu lagi saya kasih tahu, orang yang memiliki bahasa Tuhan, bagi orang yang mau selamat, bau harum. Tapi bagi orang yang mau binasa, bau busuk. Jadi kalau saudara punya bahasa Tuhan, Anda dibenci orang, jangan heran. Itu bagian dari hidupmu. Kamu mau dibinasakan, dan iblis dalam kecakapannya memakai siapa saja untuk membunuh orang-orang yang punya bahasa Tuhan ini. Amin.